Baik. Saya harus cerita genggaman tangannya begitu keras sekali. Biasanya menandakan kepercayaan diri seseorang. Single man tentu saja hadir di sini berharap untuk bisa mendapatkan pasangan. Betul? Betul. Biasanya ketika punya pasangan, apa yang selalu single man lakukan bersama dengan sang mantan di saat malam minggu? Aku di saat malam minggu biasanya aku kan mempunyai usaha, tapi aku untuk mengajak mantan aku untuk berjualan di tempat usahaku, untuk mengenal orang-orang dan kedua orang tuaku. Oh, oke. Jadi kamu mengajak serta pasangan kamu, mantan kamu lebih tepatnya, untuk bisa membantu kamu juga dalam usaha. Baik, tapi singkat ya. Oke. Kalau memilih wanita, kamu lebih suka wanita yang dominan atau tidak dominan? Aku lebih suka wanita yang dominan. Oh, oke. Baik, dan perlu saya kasih tahu, 30 single ladies di sini, rata-rata mereka sangat dominan. So, oke. Siap single man? Maju satu langkah. Silakan perkenalkan dirimu. Halo ladies. Perkenalkan, nama saya Gilang dari Depok. Gilang dari Depok. Gilang, bagaimana perasaan kamu bisa bertemu dengan ke-30 single ladies? Cantik-cantik ya, dan saya pun jadi grogi. Oh, jangan grogi dong. Tenang, relax saja, santai saja. Mari kita tarik nafas bersama dalam-dalam. Sudah cukup? Oh baik, Gilang dari Depok. Baik, kamu suka perempuan yang dominan, tapi kalau boleh tahu, terakhir pacaran itu kapan? Aku terakhir pacaran itu tahun lalu. Itu di momen acara ulang tahun aku dan aku selesai sama dia. Jadi kamu putus di saat kamu ulang tahun? Iya. Pasti ada alasannya. Nanti Ada kita alasan. akan cari tahu alasannya kenapa. Oke, Tapi tentu saja fase pertama, single ladies masih memegang kendali. Oke. Kita akan lihat seberapa banyak single ladies yang tertarik dengan kamu dan kejujuranmu. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Ada 17 lampu yang masih menyala, artinya masih ada 17 single ladies yang tertarik kepada kamu, Gilang. Gilang, kita akan lihat salah satu di antaranya. Ada siapa Angel Keramoy? Hai Rian, aku punya Rida. Lida, apa kabar? Baik yuk Angel. Oh, kamu termasuk single ladies yang baru nih ya. Dan aku penasaran kenapa kamu tetap menyalakan lampu podium kamu? Lihat abang nih, abang Gilang nih senyumnya ya Allah. Kenapa senyumnya? Manis nian. Oh, manisnya. Manisian. Lida itu kamu asli mana sih? Kalau aku nih aslinya dari Jambi. Oh, dari Jambi. Jambi ya. Bang Gilang, Ya? tahu dah makanan khas Jambi tuh apa? Nggak tahu tuh apa. Tempoyak bang, dia rasanya tuh kayak asam, pedas, manisnya dikit aja. Oh. Tahu nggak ngapo? Kenapa? Kenapa? Cak mana dia ambek galau sama abang manisnya. Manisnya tempoyak soalnya kalah sama manisnya kamu, single man. Menurut kamu, Lida ini kira-kira masuk nggak kriteria? Cantik nggak? Gimana Menurut saya kriteria? pribadi, Lida ini Ya. tidak masuk kriteria. Oh, Wow, jujur sekali kamu. Jujur. Rata-rata single man yang datang ke sini, mereka akan menjawab dengan diplomatis, akan menjawab dengan ya bisa masuk kriteria. It's okay. Lida namanya juga pilihan ya. Iya. Lida juga pendatang baru. Tenang Lida, baru kamu satu segmen satu episode. Yang lain sudah belasan episode, belum juga ada masalah. tenang. Ya. It's okay Lida. Terima kasih banyak. thank you Lida. Yo. Berikutnya Angel, ada siapa lagi? Shirley, muka kamu tegang sekali. Tidak ada senyuman sedikit pun untuk Gilang. Dan kamu matiin lampu. Kenapa? Nggak suka aja. Kenapa? Kok Judas? Mau jujur kan aku nggak Boleh. suka. Karena tadi sebenarnya aku sempet suka ya Kak sama dia. Pas dia berdiri, tipe aku banget tinggi kan. Terus, Pas dia jalan kaku banget. Aku nggak Kaku? suka, ya. kamu gak suka? Nih Kak, biasanya kalau orang kaku itu pasti dia nggak bisa men-treat pasangannya tuh dengan baik Kak. Masa sih aku yang harus nyuruh dia, kamu harus gini sayang, kamu harus gini, kan nggak mungkin Kak. Masa sih kan belum tentu, coba tanya dulu sama Gilang. Coba Apa Gilang. emang benar begitu Gilang? Dibilang katanya jalannya kaku, gimana menurut kamu? Sorry Rian, sorry. Untuk treat, aku dulu tuh pernah ngetis seorang perempuan. Aku berperilaku baik kepada dia, tapi aku yang tidak dibaiki oleh dia.
Oh maksudnya kamu udah baik sama dia, tapi dianya nggak baik Dia sama nggak baik kamu. sama aku. Emang treat apa yang kamu kasih buat perempuan tersebut? Cerita yang aku kasih buat dia, aku ngajak dia jalan, apapun yang dia mau, aku usahakan. Dan aku selalu sempetin waktu buat dia. Itu ada waktu khusus buat dia, dimana kita seharian full mau kemana, atau kita bermesraan kemana, seperti itu. Oke. Kemudian apa yang dia lakukan kalau menurut kamu dia tidak baik untuk kamu, padahal kamu sudah melakukan yang terbaik untuk dia? Untuk dia tidak baik sama aku, dulu tuh dia orangnya pemarah. Dia pemarah tanpa sebab. Dia orangnya main tangan, dia kasar. Oh, Oke. Kamu mendapatkan kekerasan verbal dan non-verbal? Iya. Ataukah hanya non-verbal saja? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Untuk non-verbal, kekerasan seperti apa yang pernah kamu terima? Aku tuh dulu pernah dikerasi seperti omongan binatang, Oh, wow. seperti itu. Di saat dia lagi kecapean atau dia lagi gerah, dia suka marah-marah nggak jelas. Dan dia suka mukul pakai helm. Pakai helm? Iya. Bagian tubuh mana yang pernah ia pukul pakai helm? Di saat aku SD, dia sempat pernah bawa perempuan cantik luar negeri ke rumah dan itu tidur di ruangan ibu aku. Sama cewek itu dan ibu aku mengalah untuk tidur di ruang tamu. hah? Dia pukul pakai helm, sempat kena kepala sih. Ah, Kamu diem aja? Aku diam aja. Kenapa? Karena menurut aku perempuan itu nggak boleh dilawan. Tapi kan itu sudah masuk ke kekerasan dan itu bagian dari harga diri. Entah perempuan atau laki-laki, siapapun yang dipukul kepalanya, ladies pasti akan berpikiran hal yang sama. Apapun jenis kelaminnya, perempuan laki-laki tidak boleh memukul kepala siapapun, betul? Kenapa kamu tidak membela diri kamu setidaknya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali? Mungkin dulu dia itu adalah perempuan terakhir buat aku. Dan aku udah mencoba untuk mendekatkan diri pada orang tuanya dan orang tuanya pun juga udah pernah datang ke rumah aku pribadi. Oke, kekerasan tersebut setelah kamu pacaran berapa lama? Aku pacaran sama dia itu 5 tahun. Wow, lama juga. Kekerasan itu muncul di saat tahun keberapa? Di tahun ketiga. Kalau misalnya kekerasannya ada di tahun ketiga, kenapa kamu masih terus lanjutkan sampai dengan tahun kelima untuk berpasangan dengan mantan kamu? Iya, Rian. Untuk kekerasan itu baru memulai untuk tahun ketiga itu hanya kalimat saja. Secara verbal Iya, saja? verbal saja. Tapi untuk di 2 tahun terakhir itu baru mulai main fisik. Oh, Seperti oke. Baik. Kamu sempat nanya nggak sih sama dia, apa alasannya kenapa kamu harus melakukan kekerasan secara non-verbal dengan menggunakan fisik ke kamu? Aku sempat menanyakan ke dia. Namun dia bilang, aku mau aja. Oh, wow. Seperti itu. Yang memutuskan kamu atau dia? Yang memutuskan aku. Apakah kamu menyesal putus dari dia? Tidak menyesal. Jangan pernah menyesal karena ada single ladies yang barangkali akan bisa berpasangan dengan kamu ya. Ladies, berikutnya kita akan mencari tahu siapakah Gilang sesungguhnya. Gilang, kita akan menayangkan sebuah cuplikan tentang kehidupanmu. Ladies, ketika tayangan berlangsung, kalian boleh tetap menyalakan lampu jika kalian masih tertarik kepada Gilang. Tapi kalau tidak tertarik, matikanlah lampu pada podium. Siapakah Gilang sesungguhnya? Ini dia jawabannya melalui tayangan berikut. Memahami dan menjalani suatu bisnis tidaklah mudah. Berbisnis bukan hanya sekedar wara dan laba, melainkan cita rasa, kepercayaan, serta kegigihan dalam membuat sesuatu. Ya, Soto merupakan bisnis yang aku tekuni saat ini hingga dipercaya menyajikannya di Istana Negara. Selain berbisnis, aku juga sering berolahraga agar stamina tubuhku tetap terjaga. Tak luput dari kesibukanku, ada sosok yang sangat aku cintai. Ibuku, dia yang selalu mendukung hingga saat ini. Bisnis memang menjadi kegigihanku, namun di sisi lain terasa hampa karena tidak adanya pasangan hidupku. Kriteria wanita idamanku, dia yang pasti tinggi, putih, dan bisa mengontrol emosinya. Ladies, bisnisku sudah dirasakan orang nomor 1 di Indonesia. Kini saatnya giliran kamu yang merasakan. Panji Gilang, single man kita.
Masih ada 8 lampu podium yang menyala, artinya masih ada 8 single ladies yang tertarik kepada kamu. Jadi kamu punya usaha soto? Punya. Soto yang kabarnya sudah diakui oleh Istana Negara. Jadi sering dikirim tuh soto ke Istana Negara. Bahkan sampai acara dulu bencana Palu ya. Sempat dikirim 1000 porsi ke sana. Luar biasa, gila. Berarti kenal Pak Jokowi dong? Kenal. Aku masuk ke sana pada saat Jokowi menjabat. Pernah ketemu dengan Pak Jokowi langsung? Istrinya. Oh, istrinya, selfie? Ya. Wow, kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya. Baik, ada siapa lagi, Angel Karamoy? Hai Miftah. Kak Angel. Oh wow, Miftah. Iya Kak Angel. Kamu kelihatannya seneng banget ngeliat Gilang. Ada apa sih? Aku tuh gimana ya, dari awal dia keluar dari depan, Podium. dari podium, aku tuh suka banget karena dia tuh kriteria aku banget Kak, karena dia tinggi. Oh, Gitu. cuma tinggi aja atau ada yang lain? Dia manis banget Kak. Manis. Gilang, kamu dibilang manis, kasih senyum dong. Terima kasih Miftah. Oh. Sebentar. Lihat Miftah. Berikan senyuman terbaikmu. Begitu membius senyumannya buat Oh, kamu. membius banget Kak Angel. Kayaknya Miftah nervous deh. Apa Aku sih yang nervous bikin deh. kamu nervous diliatin sama Gilang? Jadi setelah aku lihat dari VT-nya tadi ya, dia itu kayaknya pekerja keras ya. Kamu pekerja keras nggak? Iya Miftah, aku orang yang suka menyibukkan waktu luang. Jadi aku seandainya ada waktu luang, aku ingin waktu luang itu dipakai dengan baik. Kalau boleh tahu nih Gilang, aku mau tanya, usaha kamu itu dari kapan sih? Kalau untuk usahaku itu udah dari semenjak aku sekolah. Oh. Sebenarnya usaha itu dari turun-menurun. Itu resepnya dari nenek, yaitu dari orang tua ibu aku. Oh, oke. Berarti ini usaha turun-menurun. Turun-menurun, iya. Sekarang kamu yang ngurus. Untuk yang ngurus, aku saat ini diminta untuk bekerja terlebih dahulu. Karena untuk usaha aku sambil berjalan. Oh, baik. Jadi kamu mengontrol tetap Mengontrol, ya? ya. Baik, berarti kamu bilang tadi bahwa kamu kerja juga. Kerja juga. Memang selain punya usaha soto, kamu bekerja di mana? Aku bekerja di salah satu bank. Hmm. Itu perusahaan retail, Priority Banking Services. Itu Oke. tentang produk perbankan, produk banking, kartu debit. Oh, oke, baik. Sudah berapa lama kamu kerja di bank? Untuk kerja di bank aku sudah berjalan 3 tahun. Ini kan warisan keluarga. Rahasianya, resepnya. Keluarga masih lengkap? Untuk keluarga saat ini sudah nggak lengkap, Rian. Maksudnya? Sudah pisah. Ibu dan bapak kamu Iya, bercerai? bercerai. Kamu ikut dengan? Aku ikut dengan ibu aku. Bapak kamu di mana? Ayah aku di Bali. Ayah di Bali. Terakhir bertemu dengan ayah? Itu terakhir ketemu sama ayah, dia nggak pernah ketemu ke keluarga. Tapi aku yang menyempatkan diri ke keluarga dia. Seperti momen di saat kemarin Lebaran, aku sempat nyamperin beliau ke rumah orang tuanya. Dan di situ ada beliau dan dia tidak menyapa sama sekali. Untuk anak dia malah di dapur untuk berdiam diri. Baik, kamu datang ke sana tapi tidak disapa oleh ayah kamu sendiri. Benar. Apa alasannya? Mungkin aku nggak ngerti ya, dia berpikir seperti apa ke keluarga. Yang aku tahu dia orangnya tidak bertanggung jawab. Dia tidak pernah merasa atau memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Gimana kamu bisa tahu bahwa ayah kamu tidak bertanggung jawab? Apakah dari materi atau dari perhatian atau dari keduanya? Untuk tidak bertanggung jawab itu dari segala hal. Di saat dia lagi jaya, dan di saat keluarga lagi ekonominya tinggi, dia selalu membuat kesalahan yang sama. Misalnya? Di saat aku SD, dia sempat pernah bawa perempuan cantik luar negeri ke rumah, dan itu tidur di ruangan ibu aku. Sama cewek itu, dan ibu aku mengalah untuk tidur di ruang tamu. Hah? Situ. What? Itu aku melihat. Tapi aku kan di situ masih SD, masih cuma ngeliat, oh itu perempuan cantik, hanya itu aja. Situ. Dan di situ diceritakannya pas di saat aku sudah kuliah, baru aku diceritakan hal itu. Saya turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada kamu dan keluarga kamu. Ya. Orang tua kamu berpisah di saat umur kamu berapa? Untuk orang tua aku berpisah, itu aku meminta di saat
tahun lalu, 2022. Masih baru. Kamu meminta berpisah. Jadi Iya. ini yang meminta berpisah adalah kamu. Sebenarnya di tahun 2022 itu ayah sempat ke rumah untuk komunikasikan kalau misalkan ayah itu udah nggak ada rasa sama ibu. Baik. Dan aku pun di situ nggak bisa jawab apapun karena aku menahan sedih. Dan akhirnya aku keluar dari pembicaraan itu untuk menenangkan diri. Karena jujur aku orangnya paling nggak suka sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana dengan ibu kamu? Untuk ibu aku sih sedih ya. Sedihnya itu bukan karena berpisah sama ayah, tapi sedihnya itu untuk ke adik-adik aku. Karena adik-adik aku itu ada satu perempuan, itu anak terakhir, itu anak kesayangan. Gitu. Dia sama sekali tidak ada perhatian seorang ayah. Adik aku yang kedua lahiran ibu selalu sendiri. Itu ayah lagi di Arab Saudi. Lahiran yang ketiga paling kecil perempuan, ayah lagi di Bali. Jadi selalu aku yang menemani ibu lahiran. Berarti sosok ibu kamu adalah sosok yang sangat luar biasa kuatnya ya. Apa pesan yang selalu disampaikan oleh ibu kamu untuk kamu, Gilang? That's okay. Untuk pesan ibu ke aku itu laki-laki, kamu laki-laki Kak, kamu gak boleh seperti ayah. Kayak gitu. Kamu harus jaga, nanti seandainya dia ada perempuan jadi istri kamu harus jaga dia. Seperti itu Mas. Jangan seperti ayah kamu yang tidak bertanggung jawab, yang suka marah-marah ataupun egois. Kamu begitu mencintai ibu kamu pastinya. Pastinya. Apa arti ibu kamu untuk diri kamu? Arti ibu aku itu adalah pahlawan aku sih. Kita ada kamera di sana. Arti ibu aku itu pahlawan aku pribadi. Dia sangat membantu aku sampai saat ini. Sampai aku bisa mengcover semua utang-utang ayah. Hutang ayah. Iya. Berapa banyak hutang yang ditinggal? Hutang yang ditinggalkan itu banyak. Yang hutang yang ditinggalkan itu semua kendaraan itu dileasingkan. Itu ada 5 kendaraan dileasingkan semua. Dan kamu yang melunasi Aku yang semuanya? melunasi semua. Dengan cara? Dengan cara ya aku nyari pekerjaan di luar. Aku bantuin temen, aku olahraga, aku jualan, aku kerja. Dan aku bilang ke ibu, Bu kita bisa. Kita semua cover untuk utang-utang ini. Tapi aku yakin ntar 5 tahun ke depan kita bangkit lagi. Satu kalimat positif. Kita yakin 5 tahun ke depan kita akan bangkit kembali. Tidak perlu menunggu 5 tahun ke depan karena tidak kita perlu. melihat kebangkitan kamu sekarang atau mungkin tahun-tahun yang lalu bahwa kamu berdiri di sini juga merupakan salah satu bentuk kekuatan kamu, Gilang. Dan juga untuk kebangkitan aku untuk di tahun ini sih udah terbukti ya Mas Rian. Untuk terbuktinya itu aku bisa membahagiakan ibu untuk pulang kampung sama nenek aku. Kemana? Pulang kampungnya itu ke Semarang. Dan nenek aku itu, nenek dari ibu itu udah nggak bisa ngelihat dan jalan susah. Katanya, Ji, kan dia manggil aku Panji. Ji, kalau kamu udah ada uang, nenek mau pulang kampung. Sudah berapa lama nenek kamu tidak pulang kampung? Udah cukup lama, 5 tahun, 7 tahun. Dan kemarin akhirnya kamu wujudkan. Aku wujudkan pulang kampung dengan aku meningkatkan diri untuk membeli kendaraan mobil untuk membahagiakan orang tua. Untuk membuktikan aku bawa ke orang tua dari ayah aku gendong nenek aku. Sampai bilang, Mbak jangan bilang apa-apa. Untuk di sana Mbak cukup diem, jangan ngomong apapun, jangan marah. Di sini biar aku yang ngatur semua. Jadi aku bawa beliau ke rumah orang tua dari ayah. Ya udah di situ yang minta maaf adalah orang tua dari ayah. Apa tujuan kamu membawa mbah kamu? Mbah kamu berarti adalah orang tua dari mama kamu Iya. ke rumah orang tua dari ayah kamu. Untuk aku orang yang sangat sayang kepada orang tua.
aku menghargai orang yang lebih tua dari aku. Aku pun bahkan sampai punya banyak teman ataupun orang tua angkat, karena aku suka bercerita dengan orang tua. Karena mereka punya pengalaman lebih banyak. Baik. Gilang, kita yakin bahwa ibu kamu sedang menyaksikan malam hari ini. Segala macam usaha dan juga doanya pastinya hanya untuk Gilang dan juga anak-anak yang lain. Gilang, apa yang ingin kamu sampaikan kepada ibu kamu yang tercinta? Untuk ibu, sehat selalu dan selalu dukung aku. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk ayah kamu? Untuk ayah, aku bisa membuktikan kalau aku bisa bayar semua utang-utang yang ayah sudah lakukan. Nanti aku akan bangkit di 5 tahun ke depan untuk membuktikan kalau aku udah melunasi semua utang itu. Boleh kita berikan tepuk tangan dan juga semangat untuk Gilang. Wow. Gilang, tidak mudah untuk bisa berdiri di sini menceritakan tentang pengalaman hidupmu. Tapi kita yakin Tuhan tidak akan mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan umatnya. Kamu salah satu yang terpilih dan kita yakin bahwa kamu adalah orang yang kuat, bangkit dan memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluargamu. Ladies, terbukti dia adalah seorang pria yang bertanggung jawab. Tentu saja kita sudah bisa menilai karakternya sedikit banyak seperti apa. Gilang, di sini masih ada 8 lampu yang menyala. Masih ada 8 single ladies yang tertarik kepadamu. Kali ini fase terakhir, kendali ada di tanganmu. Biarkan 3 lampu tetap menyala. 3 lampu tersebut adalah 3 pilihan terbaikmu. Artinya, matikan 5 lampu. Silakan dilihat baik-baik. Gilang sudah siap? Sudah. Gilang, pria bertanggung jawab single band kita. Tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Gilang, matikan 5 lampu. Oke Gilang, apakah akan ke sisi sebelah kanan atau kiri? Oh, ternyata menuju ke Michelle. Apakah lampunya tetap dipertahankan atau tidak? Michelle, mohon maaf. Baik, yang berikutnya menuju Dani dengan baju bling-bling. Ada Dani, apakah dipertahankan atau tidak? Mohon maaf. 3 lampu lagi. Aulia, Aulia dan Iga, tampaknya masih aman. Aulia seorang model dan juga Iga yang fans dan Iga yang suka banget untuk olahraga. ada Gusmia dan juga Agnes, Agnes. sang fotografer, mohon Oh, maaf. tetap dipertahankan. Ada Lida dan juga Lida, mohon maaf. Baik, Satu lagi. Satu lampu lagi. Wow. Gusmia, Aulia, Iga, Mita. Dan yang harus dimatikan lampunya oleh Gilang adalah Aulia. Wow. Baik, tersisa 3 single ladies pilihan dari Gilang. Ada Iga. ada Gusmia dan juga ada Mifta. Gilang sudah yakin dengan 3 pilihan terbaikmu? Sudah. Alasannya hanya Gilang yang tahu. Tapi dengan 3 single ladies tersebut, Gilang akan bersama-sama main dalam Tatapan Cinta. 3 single ladies telah dipilih. Ada Iga, Mifta, dan juga Gusmia. Dalam Tatapan Cinta. Silakan Gilang. Halo. Halo Iga, Halo Kak Gilang. kamu suka olahraga ya? Iya aku suka nge-gym. Nge-gym? Ya, berapa kali seminggu? Aku nge-gym itu di 5 hari nge-gym, 2 hari off. Aku juga nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Kamu nge-gym di mana? Aku di salah satu mall di Depok juga. Di Depok juga. Kamu suka nge-gym itu lebih ke apa? Kardio atau beban? Aku angkat beban. Angkat beban? Iya, aku bisa ngangkat deadlift 100 kilo. Iga, aku mau nanya dong. Ya, Kalau aku kan orangnya mudian ya. Iya. Suka mudi aku naik turun. Di saat mudi aku lagi turun, kamu bagaimana cara mengatasinya? mungkin kan biasa orang mudian itu rata-rata harus di-gymin dulu ya. Ya. Kemungkinan kalau misalnya udah mulai moodnya naik lagi, mungkin aku bakal ajak ngobrol kayak, kamu kenapa?
emang ada apa kalau misalkan kita kan sama-sama satu hobi nih, anak gym nih, kalau misal moodnya lagi hancur, aku ajak kamu ke gym gitu buat ngeluapin masalah, kan biasa gitu kan, gitu. By the way, aku boleh nanya, Boleh? tanggapan kamu sama cewek yang bisa angkat beban kayak aku, terus bisa 100 kilo itu gimana ya? Untuk aku tidak melihat dari bebannya, tapi aku melihat dari kamu bisa mengatur kesehatan kamu sendiri, gimana mengatur aku nantinya. Sudah cukup Gilang? Sudah. Baik, terima kasih banyak. Boleh berikan tepuk tangan buat Terima Iga. kasih, Iga. Silakan kembali ke podium. Oke, baiklah selanjutnya ada Gus Mia. Silakan Gus Mia. Kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Hai, Hai Gus Mia. aku boleh nanya nggak? Boleh. Makanan favorit kamu apa sih? Makanan favorit aku daging-dagingan, ayam. Oh, kirain makan apa aja asal berdua denganku sih. Bisa. Kalau kamu pribadi suka makan apa? Makanan favorit? Makanan Serius? favorit? Iya. Jujur nih, Jujur, jengkol rendang. jengkol rendang. Aku juga suka sih itu. Masa? Asalkan jengkolnya itu tidak terlalu bau ya. Iya sama, soalnya aku bisa habis 1 kilo loh 1 hari tanpa nasi. Oh, oke. Iya. Serius nggak bohong, itu bener. Biasanya sih laki-laki ilfil ya, tapi ya gimana, itu makanan kesukaan aku. Iya. Gus Mia, aku boleh bertanya? Boleh ya? Aku kan orangnya boros ya. Seandainya kita berkeluarga nanti, kau bisa mengatur keuangan kita nggak? Sebenarnya sama sih, aku tipikal orang yang boros, tapi kita harus belajar untuk bisa menghandle itu. Ya. Jadi aku punya cara tersendiri, harus punya 3 tabungan. Oke. Jadi ibarat kayak 3 rekening. Rekening yang pertama itu memang benar-benar harus disimpan untuk kebutuhan hidup sendiri. Rekening kedua buat keluarga, dan yang satu lagi itu untuk keseharian kita. Misalnya untuk entah kita mau jalan kemana, makan apa, gitu sih. Lebih yang kayak gitu aja. Karena kalau misalnya digabung, gak bisa aku tuh. Jadi mungkin ya itu bakal aku lakuin sih kalau kita nanti berkeluarga. Bagus. Terima Baik, kasih. sudah ya. cukup Gilang? Cukup. Terima kasih Oke, banyak terima Gus kasih Mia. Gus Mia. Dan yang terakhir Miftah. Silakan Miftah. Anggun sekali berjalannya Miftah. Silakan untuk menggenggam tangan satu sama lain, menatap mata lawan bicara, dan kembali kita mainkan Tatapan Cinta. Hai Gilang, Hai Mifra, salam kenal ya. salam kenal. Kamu suka masak? Aku suka masak. Suka masak. Masakan yang suka kamu buat itu Aku apa? suka masak opor ayam. Kamu suka makan opor ayam? Aku suka masak. Suka. Gilang, kalau aku boleh tahu kamu ini suka nge-gym ya? Iya, aku suka nge-gym. Kamu suka nge-gym. Selain olahraga nge-gym, kamu suka olahraga apa lagi? Aku selain nge-gym, aku suka olahraga berenang. Oh, berenang. Iya. Sebenarnya kita sama loh. Aku suka banget sama cowok yang olahraga karena kamu kira-kira kamu bisa nggak jadi partner aku untuk hal itu, untuk olahraga? Aku bisa nemenin kamu. Oh, bisa nama aku, oke. Miftah, aku boleh nanya sesuatu sama kamu? Boleh? Aku kan dulu punya mantan yang kasar. Dan aku sampai terkena fisik oleh dia. Apa kamu seperti itu? Kalau aku marah, aku lebih ke diam. Dia. Aku lebih diam. Kalau kamu sendiri, kamu kalau marah gimana? Kita sama. Oh. Aku juga lebih diam. Udah cukup? Cukup. Baik, terima kasih banyak Miftah. Silakan kembali ke podium. Oke. Dengan 3 single ladies terpilih, semoga memudahkan kamu untuk memilih salah satu di antaranya. Oke. Apakah sudah ada pilihan? Sudah. Sudah. Baik, seberapa persen kamu yakin dengan pilihan kamu? 1000% ya. Oh, wow, 1000% ladies. Gilang, sudah siap? Siap. Di Take Me Out Indonesia, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Gilang, pastikan Gilang, let's go. Gilang, tersisa ada Iga, Gus Mia dan juga Miftah. Dan Gilang mengarah menuju ke Iga. Apakah Iga yang memiliki hobi bersama nge-gym?
Gusmia sudah single 2 Gusmia kali. adalah seorang pemenang. Selamat kepada Miftah. Gilang, apa alasan kamu akhirnya memilih Miftah? Untuk memilih Miftah, dia untuk orang kriteria yang marahnya itu diam. Aha. Dan untuk diam itu kan berarti dia mengerti kalau kondisi dia sedang marah. Ya. Seperti itu. Dia pasti bisa mengendalikan diri dia sendiri. Oke, kamu sendiri kalau marah diam. Sama diam juga. Jadi kalau marah-marah diem-dieman dong. Diam terlebih dahulu untuk menenangkan diri masing-masing. Diam dulu Menenangkan untuk diri. menenangkan diri. Jawaban yang bagus. Kak. Miftah, kamu yang dipilih, gimana perasaan kamu? Seneng banget Kak, karena dari awal kan dari dia keluar dari sana aja aku udah seneng banget. Oh, jadi Dari dia keluar, dari mata turun ke hati, akhirnya tentu saja Gilang memilih kamu dan kamu pun begitu senang mendapatkan Gilang. Selamat buat kalian berdua dan melengkapi kebahagiaan mereka. Kita berikan hadiah uang tunai senilai 10 juta rupiah. Selamat untuk Gilang dan juga Mika, silakan untuk bergabung dengan dua pasangan lainnya.